Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selesai memperbaiki berkas kasus yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Sebelumnya berkas perkara Jaksa Pinangki sempat dikembalikan JPU kepada penyidik Kejaksaan Agung karena belum lengkap. Berkas Jaksa Pinangki segera diajukan ke persidangan dalam pekan ini. Jaksa Pinangki segera disidang dalam dugaan kasus suap, gratifikasi, dan pencucian uang dari terpidana Joko Chandra. Sejumlah pasal menjerat Jaksa Pinangki dalam persidangan, mulai dari permufakatan dalam tindak korupsi hingga pasal pencucian uang. Tersangka Jaksa Pinangki diduga berperan mengurus fatwa Mahkamah Agung agar terpidana korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Pinangki diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau sekitar 7,4 miliar rupiah. Jaksa Pinangki kini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung sejak 11 Agustus lalu untuk memudahkan proses pemeriksaan. Selain Pinangki, dalam kasus ini Kejaksaan Agung juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni Joko Chandra dan pengusaha sekaligus mantan politisi Partai Nasdem Andi Irfan Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah meninggal dunia terserang COVID-19. Polri akan mengganti warna seragam Satpam sama dengan polisi. Bakal calon wali kota Medan Bobi Nasution dan Akhyar Nasution belum melengkapi berkas pendaftaran. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi KPU Kota Medan masih menunggu bakal calon wali kota Medan Bobi dan Akhyar melengkapi berkas persyaratan yang masih kurang. Batas akhir perbaikan berkas adalah tengah malam nanti. Pasangan bakal calon wali kota Medan Bobi Aulia dan Akhyar Salman Al-Farisi masih diberi kesempatan oleh KPU Kota Medan untuk memperbaiki berkas pendaftaran mereka yang kurang lengkap hingga tengah malam nanti. Ketua KPU Kota Medan Agus Syah mengatakan berkas Bobi yang belum lengkap adalah berkas LHKPN, sementara pasangannya Aulia Rahman kurang dokumen yang menerangkan kewajiban tidak berhutang pajak. Sedangkan untuk Salman Al-Farisi, wakil dari Akhyar Nasution, masih harus melengkapi legalisir ijazah. Untuk Pilkada Surakarta, seluruh bakal calon dan bakal calon wali kota sudah melengkapi berkas mereka yang sebelumnya dinyatakan tidak lengkap. Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti mengatakan saat ini KPU sedang memverifikasi berkas para kandidat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pilkada. Sebelumnya KPU mewajibkan syarat yang harus dilengkapi Teguh Prakosa adalah surat keterangan tidak sedang pilot dan surat pengunduran diri dari DPRD Solo. Sedangkan dari Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo kurang tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, SPT 5 tahun terakhir dan tidak sedang menunggak pajak. KPU akan melaksanakan tahapan penetapan bakal paslon yang lolos memenuhi syarat pada 23 September 2020. Keesokan harinya 24 September adalah pengundian nomor urut calon kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Meski digelar di tengah pandemi, namun Komisi Pemilihan Umum tetap memperbolehkan para kandidat pilkada serentak 2020 untuk menggelar konser musik dalam rangka kampanye. Menurut Komisioner KPU Idewa Kadewiyarsa Raka Sandi, aturan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Meski konser musik diizinkan, KPU tetap minta semua paslon dan timnya untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan selama masa kampanye. Penyelenggaraan kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi ini, maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah
pendukung yang hadir ya dalam satu kampanye itu mengikuti Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit ya menyebutkan orangnya ya. Jadi ada dua alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanyenya ya. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian justru melarang kampanye terbuka yang bisa melibatkan banyak orang di satu lokasi. Tidak diperbolehkan untuk arak-arakan maupun menggelar panggung musik atau dangdutan. Mendagri mengimbau para kandidat untuk memanfaatkan kampanye secara virtual maupun media sosial untuk meraih simpati pemilih. Sebelumnya puluhan calon kepala daerah petahana sudah mendapatkan teguran keras dari Mendagri karena melanggar protokol kesehatan saat mendaftar di KPU. Kebanyakan karena menimbulkan kerumunan saat konvoi untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan berpotensi menyebarkan virus corona. Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat mendaftar membuat banyak pihak khawatir hal serupa terjadi saat kampanye. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saifullah meninggal dunia setelah dinyatakan positif COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar acara penghormatan terakhir untuk almarhum Saifullah di Balai Kota DKI. Bismillahirrahmanirrahim. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saifullah meninggal dunia sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Saifullah sebelumnya dinyatakan positif COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin acara penghormatan terakhir bagi almarhum Saifullah di Balai Kota DKI. Dalam sambutannya, Anies Baswedan mengatakan Sekda DKI Saifullah adalah sosok pekerja keras yang melindungi warga Jakarta. Rencananya jenazah Saifullah akan disemayamkan di pemakaman keluarga Rorotan, Jakarta Utara. Dan Pak Sekda adalah salah satu yang setiap hari, setiap waktu bekerja siang malam bersama kita semua untuk memerangi wabah COVID ini, untuk melindungi keselamatan warga Jakarta. Tanpa kita pernah menduga, tanpa pernah kita membayangkan, Allahyarham terpapar, dan kemudian Yang Maha Kuasa memanggilnya pulang. Kita semua doakan dan kita semua percaya bahwa Pak Sekda sebagai pribadi yang amat dekat dengan kita semua, insyaallah beliau husnul khatimah. Dan insyaallah ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Dan semua yang pernah dikerjakannya di Jakarta ini, insyaallah akan jadi catatan amal soleh, catatan amal jariah, yang akan mengantarkan pahala tanpa henti pada almarhum. Jenazah Sekda DKI Saifullah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Rorotan. Dan untuk mengetahui situasi terkini, sudah ada rekan kami Hasbi Allah di sana. Hasbi, apakah pemakaman jenazah Sekda DKI Saifullah sudah berlangsung di sana? Ya baik Uci, baik Anissa dan juga Abraham. Di sini telah datang tadi ambulans jenazah dan juga keluarga pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung datang ke kediaman, tepat di depan kediaman itu ada pemakaman keluarga di daerah Sungai Kendal Rorotan, Jakarta Utara. Kemudian setelah datang tadi langsung disolatkan dan tidak lama langsung ke area pemakaman. Dan sebelah kiri saya inilah di mana suasana pemakaman dan di mana memang sesuai dengan protokol dan juga prosedural COVID-19. Di mana kami tadi bahkan ketika ingin mengambil gambar masuk itu tidak diperbolehkan oleh pihak terkait karena memang sesuai dengan protokol kesehatan kami tidak boleh mendekat ketika nanti pemakaman dari Sekretaris Daerah Saifullah ini. Dan juga dapat diinformasikan bahwa tadi Sekda telah dikabarkan meninggal dunia pada pukul 12.55 waktu Indonesia bagian Barat di RSPAD Gatot Subroto. Dan kemudian juga telah diberi penghormatan terakhir oleh Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota
Sebelumnya pada tanggal 8 September 2020, Sekda ini sempat dirawat di MMC di daerah Mampang di Rumah Sakit MMC, kemudian dirujuk pada tanggal 13 September 2020 ke Rumah Sakit RSPAD. Di sana dirawat dan dinyatakan telah terinfeksi paru-parunya secara karena memang telah terpapar COVID-19. Kemudian Saifullah ini meninggalkan 4 orang anak, 3 diantaranya adalah anak perempuan, kemudian 1 anak laki-laki, dan istri bernama Rusmaya Saifullah. Dan juga istrinya tadi berpesan bahwa tidak perlu mengirim karangan bunga ke area pemakaman ataupun ke area rumah duka, karena memang di sini istrinya meminta bahwa nantinya kembang-kembang ataupun juga karangan bunga itu lebih baik diamalkan atas nama suaminya. Dan sebelumnya Sekda ini menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat pada tahun 2010. Kemudian hingga tahun 2014 beliau menjabat, dan tahun 2014 beliau kemudian diangkat menjadi Sekda DKI Jakarta hingga tahun 2020. Dan kabar duka ini juga tentunya meliputi warga DKI Jakarta, yang mana angka persebaran COVID-19 di DKI Jakarta semakin tinggi dan sangat memukul ketika pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta bahkan juga terpapar COVID-19. Dan ini adalah proses pemakaman. Sayang sekali masih banyak warga yang tidak sadar, seharusnya mereka tetap berada di rumah dan tidak melihat secara langsung proses pemakaman, karena proses pemakaman juga dalam protokol kesehatan. Sejauh ini kami masih menunggu nanti apakah malam hari ada doa bersama atau tidak, karena tahu sendiri bahwa pemakamannya saja sangat tertutup, apalagi nanti rumah atau kediamannya dimasuki banyak orang, karena memang protokol kesehatan yang itu harus tetap dijaga. Kami juga belum melihat adanya pejabat-pejabat yang datang. Ya, mohon maaf pemirsa, ada gangguan teknis kami bersama dengan Hasbiyollah. Dan pemirsa, Lurah Meruya Selatan, Kembangan Jakarta Barat, Ubay Hasan meninggal dunia dan terkonfirmasi positif COVID-19. Jenazah telah dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat dengan prosedur penanganan COVID-19. Sejumlah karangan bunga ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Lurah Meruya Selatan, Ubay Hasan, berjajar di rumah duka Komplek Kafling DKI Jakarta Barat. Suasana haru terasa saat sejumlah pelayat menyampaikan ucapan bela sungkawa. Ubay Hasan meninggal dunia di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat setelah mendapat perawatan medis selama 4 hari. Jenazah dimakamkan di TPU Tegal Alur dengan prosedur penanganan COVID-19. Sebelumnya memang sudah sakit lambung, ya, sakit lambung, kemudian dilakukan tes oleh dinas kesehatan. Memang beberapa hari dia sudah kronis lambungnya, kemudian dilakukan tes, ya, testing, ternyata memang ini ada ISPA-nya, ya, ada ISPA, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cengkareng untuk dilakukan tes selanjutnya, ya. Hasil pemeriksaan swab yang keluar Senin kemarin mengonfirmasi Ubay Hasan positif COVID-19. Penyebaran dan penularan COVID-19 kini telah merambah ke instansi Pemprov DKI Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Penyelidikan gabungan terkait perusakan Polsek Ciracas terus berlangsung. 65 personil ditetapkan sebagai tersangka perusakan. Konfirmasikan. Hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 119 prajurit TNI. Dari hasil penyelidikan ditetapkan 65 personil sebagai tersangka perusakan. Nantinya bila sudah tidak ada tersangka baru, berkas perkara akan dilimpahkan kepada Auditor Militer 2 untuk disidangkan dalam peradilan militer. Total kerugian material maupun fisik dalam kerusakan ini mencapai kurang lebih 778 juta. Saya lanjut kepada Pak. Total semua yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini, seluruh oknum prajurit berjumlah 119 orang
yang sudah diperiksa, kemudian ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 65 orang. Dengan rincian sebagai berikut: TNI Angkatan Darat yang sudah diperiksa 90 orang, kemudian jadi tersangka 57 orang, seperti disampaikan oleh Dan Puspomat. Yang kedua, dari TNI Angkatan Laut sudah diperiksa 10 orang, ditetapkan sebagai tersangka 7 orang. Dan yang terakhir, dari TNI Angkatan Udara sudah diperiksa 19 orang dan ditetapkan tersangka. Peristiwa penyerangan Mapolsek Ciracas dan sejumlah pertokoan terjadi pada Sabtu dini hari 29 Agustus 2020. Sekelompok orang menyerang dan merusak bangunan kantor polisi dan membakar sejumlah kendaraan yang terparkir. Akibatnya 2 polisi dan 1 warga sipil terluka. Setelah olah tempat kejadian perkara, diketahui fakta bahwa insiden berawal dari sejumlah prajurit TNI AD yang termakan hoaks penganiayaan. Penyerangan berawal dari kecelakaan yang menimpa prajurit TNI, Prada MI. Prada MI memberitahu puluhan rekannya terkait kecelakaan ini dan sehingga muncul berita bohong bahwa Prada MI dianiaya. Rekan-rekan Prada MI pun lantas menyerang Mapolsek Ciracas. Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz menginstruksikan perubahan seragam Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi coklat muda mirip seragam polisi. Selain mirip seragam polisi, nantinya seragam Satpam juga dilengkapi pangkat. Perubahan seragam Satuan Pengamanan atau Satpam menjadi coklat muda mirip seragam polisi oleh Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. Jika sebelumnya seragam Satpam berwarna biru, maka kini warna seragam Satpam serupa dengan seragam polisi berwarna coklat kayu. Filosofi kemiripan seragam Satpam dengan Polri diharapkan sebagai berikut. Yang pertama, terjalin kedekatan emosional antara Polri dan Satpam. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kebanggaan Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Yang ketiga, memuliakan profesi Satpam. Dan yang keempat, menambah penggelaran fungsi kepolisian di tengah-tengah masyarakat. Ada 5 jenis seragam Satpam, mulai pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan khusus, hingga pakaian sipil lengkap. Selain mirip anggota kepolisian, seragam Satpam juga dilengkapi 3 tanda pangkat. Pertama, golongan kepangkatan manajer memiliki 3 tingkatan. Manajer memiliki lambang segitiga merah 1 buah. Manajer madya memiliki lambang segitiga merah 2 buah. Sedangkan manajer utama memiliki lambang segitiga merah 3 buah. Kedua, golongan kepangkatan supervisor memiliki 3 tingkatan. Supervisor memiliki lambang segitiga kuning 1 buah. Supervisor madya memiliki lambang segitiga kuning 2 buah. Sedangkan supervisor utama memiliki lambang segitiga kuning 3 buah. Ketiga, golongan kepangkatan pelaksana memiliki 3 tingkatan. Pelaksana memiliki lambang segitiga putih 1 buah. Pelaksana madya memiliki lambang segitiga putih 2 buah. Pelaksana utama memiliki lambang segitiga putih 3 buah. Meski perubahan seragam Satpam mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Profesi Satpam Indonesia, namun Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengingatkan agar perubahan seragam Satpam tidak memboroskan anggaran di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi gerebek rumah predator anak di Desa Lerep, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Oh, jangan bergerak. Alasnya mana alasnya?